Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam program Blessed Voice. Saya Pendeta Bawole. Hari ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan dalam terang tema semesta penuh dengan kebijaksanaan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan dan membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kehidupan yang Kau anugerahkan. Biarlah ya Tuhan, rasa syukur kami boleh kami wujudkan dalam memelihara ciptaan Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saya bacakan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 104 pada ayat ke-24 sampai ayat ke-26. Demikian, betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan yang besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan leviatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah senantiasa setiap orang yang mau mendengar dan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat bahwa pada bagian ayat 24 ada sesuatu yang menarik, bahwa kata yang diterjemahkan dengan ciptaanmu, yaitu diterjemahkan dari kata Ibrani kinyan, yang berarti kekayaan, properti atau milik. Kekayaan atau properti yang menjadi milik itu dijelaskan di dalam ayat 25 sampai 26. Dan di situ disebut sebagai ciptaan Allah. Jadi ciptaan itu adalah kekayaan hasil hikmat Tuhan, hasil kebijaksanaan Tuhan. Hikmat itu berarti kebijaksanaan, tetapi dia bukan semata-mata kecerdasan intelektual saja, tetapi kecerdasan teknik atau skill atau keterampilan. Dia juga kecerdasan emosional yang juga bisa berbicara tentang kepekaan hati atau kemampuan-kemampuan lainnya untuk menghasilkan sesuatu yang tentunya sesuatu itu yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa waktu lalu viral kontroversi tentang hak cipta, royalti intelektual karya seni musik, antara seorang pencipta lagu terkenal dengan seorang penyanyi yang sangat kita kenal juga. Pencipta lagu itu melarang penyanyi yang sangat kita kenal untuk membawakan lagu ciptaannya tanpa si izin pengarang. Dan ternyata bukan cuma itu saja, bukan cuma Ahmad Dhani dan Once Michael, ternyata banyak juga, ada beberapa kasus yang terjadi. Ya. Lagu-lagu yang hits atau populer di masyarakat itu merupakan sebuah karya seni, hasil olah pikir, hasil olah rasa si pencipta yang diungkapkan dalam syair dan juga dalam nada. Diramu dalam komposisi musik hingga menjadi nyaman dan menggugah hati setiap orang yang mendengarnya. Nah, bila hak intelektual saja yang dimiliki oleh manusia harus dihormati dan dijamin dilindungi oleh hukum, bagaimana sikap kita dengan hasil intelektualnya Allah? Hak intelektualnya Allah, kebijaksanaan Allah. Ya. Jadi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita. Yang pertama, ini berarti setiap unsur dalam alam ciptaan itu tidak boleh disembah. Karena semua itu adalah ciptaan Allah. Hanya Allah yang boleh disembah. Yang kedua, di dalam tiap unsur dalam alam ini bukan representasi dari kuasa jahat. Bagi agama-agama di sekitar Israel, Leviathan atau naga laut itu menggambarkan kuasa-kuasa jahat yang menghancurkan. Tetapi tidak di dalam kesaksian Mazmur ini.
Yang ketiga, alam lingkungan adalah ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Yang keempat, pemahaman antroposentrisme atau pemusatan diri pada manusia harus dikoreksi. Sebab sebagai ciptaan, di hadapan Tuhan, manusia dengan alam sekitarnya adalah sama ciptaan Tuhan. Meskipun berbeda, karena manusia diberi tanggung jawab mengelola dan melestarikan alam sebagai rasa hormat dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita melihat bahwa di dalam Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai 26 ini ada puji-pujian tentang ciptaan atas karya Tuhan dengan hikmatnya. Betapa karya Tuhan banyak jumlahnya, banyak jenisnya, berbagai ragam ukuran dan bentuk. Entah itu unsur abiotik, laut, darat, udara yang menjadi media kehidupan, atau unsur biotik, makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Mari kita berdampingan, hidup saling menopang di tengah-tengah dunia yang menjadi rumah bersama bagi kita. Gereja GPIB baru-baru ini telah mencanangkan Eco Church. Bagaimana di dalam lingkungan rumah, lingkungan gereja, kita menjaga kebersihan, kita menggunakan produk-produk yang tidak mencemari lingkungan. Mari menjaga lingkungan, lingkungan juga akan menjaga kita, hidup di dalam damai sejahtera. Kita merawat lingkungan di sekitar kita sebagai penghormatan terhadap kebijaksanaan Allah yang menciptakan alam yang menjadi berkat bagi kehidupan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, Engkau menciptakan dan menata alam saling menopang dan berkelanjutan. Tolong kami, mulai dari dalam diri kami, keluarga kami, dan gereja kami, boleh mempraktekkan kehidupan yang bersahabat dengan alam, yang ramah dengan alam, sebagai tanda syukur dan rasa hormat kami terhadap kebijaksanaan Tuhan yang menciptakan alam demikian indah, berkelanjutan dan lestari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian renungan hari ini. Saya Pendeta Bawole. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.